Hai guys, bagi sama gue William Sudana dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUSD untuk minggu kedua bulan Desember setelah NFP kemarin yang ternyata masih aja kita nggak keluar dari range yang super besar ini gitu. Tapi kelanjutannya bakal kayak gimana di bulan Desember, apalagi di minggu ini akan ada CPI dan juga ada FOMC meeting. Jadi langsung aja kita gas masuk ke analisanya. Oke, buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Dan gue pengen ingetin bahwa banyak di luar sana oknum-oknum yang menggunakan nama gue untuk menipu kalian gitu ya. Dan gue masih nggak habis pikir gitu, kenapa orang super gampang percaya gitu. Kalau kalian ngikutin channel gue, kalian tinggal lihat di sini ya. Di sini udah ditulis nih, ya kan, di sini no VVIP, no signal, no titip dana, ya kan. Jadi fokusnya apa? Ya kalau ada orang-orang yang menawarkan titip dana, depo 150 jadi 15 juta, depo seluruh, ada bahkan yang diminta depo 300 ribu, diminta lagi 1 juta, diminta lagi 3,6 juta gitu, ditransfer terus gitu loh. Kayak menurut gue, aduh gimana sih literasi keuangannya ada di mana gitu. Tapi ya gue jujur gak bisa ngapa-ngapain karena itu keputusan kalian dan itu bukan gue juga. Jadi jadikan itu sebagai pelajaran. Dan kalau kalian nonton video ini, ya kalian share ke teman kalian kayak gitu, supaya kalau ada di Japri atau dimasukin grup asal William Sudana, of course definitely itu adalah scam. Kecuali memang orang-orang yang gue invite karena kalian mau buka DTFX account gitu, dan itu pun via Google Form juga gitu. Jadi ya itu kalau misalnya kalian masukin ke dalam Telegram yang tiba-tiba nawarin titip dana, definitely itulah scam, penipuan. Oke? Dan gue mengingetin juga bahwa untuk trading competition ini kita udah masuk ke minggu kedua ya. Tapi kalian pengen join, tinggal join aja, klik link di description di bawah di sini. Semua peraturan dan cara mainnya udah gue bahas di video yang ini. Nanti gue tampilin lagi di cardnya di atas sebelah kanan sini supaya kalian bisa tonton ulang. Jadi kalau kalian pengen coba trading challenge-nya, silakan join aja langsung. Atau buat kalian yang juga pengen belajar sebagai newbie trader, kalian juga bisa manfaatkan untuk ikut join periode ini ya. Karena ini apa namanya, ya udah jalan sih harusnya ya. Tapi anyway, ini tetap bisa kalian ikutin. Newbie Trading Camp, simple, caranya juga udah gue jelaskan. Bisa mampir juga detail, ini page ada di description video di bawah. Jangan lupa manfaatkan kesempatan ini, karena dengan manfaat seperti ini kalian bisa terhindar dari orang-orang yang mau menipu. Oke, jadi langsung aja ke analisa kita. Oke, di weekly kita bongkar soal mulai dari weekly ya. Jadi weekly kemarin itu nih previous LB weekly kita di sini ya 2613 itu merupakan S1 weekly. Dan ini tuh baru dikunjungi tepat hari Jumat kemarin ya. Jadi dia kena drop 2613 langsung lompat kencang banget. Jadi S1 weekly yang notabene kalau kita perhatikan S1 ini previous S1 weekly, ini LB weekly-nya ya. Di sini LB weekly-nya. Berarti dia karena posisinya RPS-nya kebalik, S1 weekly-nya berhasil memantulkan gitu. Kita memang lihat memang pergerakannya masih sangat kecil ya pasca dari bullish engulfing candle yang weekly ini gitu. Nah, ini candlenya udah gue balikin lagi ke warna biru dan merah pink supaya clear. Kalau ada yang matanya siwer-siwer bisa lebih jelas gitu ya. Dan di sini ini masih fase, kita masih in between dalam candle range ini yang lebar banget. Ini 2716 sampai 2564, ini candle 2000 pip di sini. Kita masih di tengah-tengah, artinya ini masih dalam inside bar, masih sideways. Kita belum tahu dia mau ke bawah kejar 2560 ini atau ke 2716. Ini dari sisi weekly ya. Tapi kalau menurut gua dengan posisi yang seperti ini adalah pullback. Ingat bahwa kita masih dalam area pullback. Ya, ini pullback monthly. Secara kalau kita perhatiin di sini, ini kita masih dalam fase uptrend ya. Dan candle bearish di bulan November ini merupakan pullback monthly, yang berarti opportunity untuk kejar atas itu masih sangat tinggi. Oke, walaupun kita melihat bahwa posisi monthly itu adanya merah, tapi candle rejection di bawah ini masih besar ya. Dan kalau misalnya perhatikan juga posisi
candle merah ini berarti kan monthly hukum jikanya down. Tapi perhatikan LB monthly itu ada di bawah S1 monthly. Berarti apa? Kalau kita acuan dengan mengacuan seperti ini, kalau kemarin posisi yang mirip kayak begini juga weekly-nya, di mana S1-nya berhasil memantulkan dengan kencang, maka menurut gua area yang saat ini bisa dikejar adalah area bawah. Gua akan pantau nih area di sini 2566 sampai 2559 nih ya. 2575 berarti 2575 sampai 2559. Nanti kalau ini ada apaan? Karena ini udah gua marking. Ini ada area base yang oke untuk menjadi area pantauan kita. Maka kalau point of view gue sih gue akan masih menunggu untuk dia bermain, dia pecah kemana kita nggak tahu juga. Kalau misalnya dia masuk area sini, maka gue akan nunggu untuk dia terbang ke atas lagi gitu. Apakah area ini jebol? Ya kita punya batas invalidasi nanti tampil kecilnya ya. Tapi point of view gue dengan posisi sekarang dia pivot monthly masih di atas, minggu kemarin pun dalam timing busur, sekarang ini kan masih dalam timing busur ya. Maka dia belum dikejar, belum disentuh, masih bermain di range seperti ini. Kita di weekly-nya sama, artinya dengan posisi weekly yang saat ini posisinya juga nggak jauh beda dari minggu lalu. Pivot weekly kita ada di atas di 2637, sekarang di 2632. Maka 50 pip dari harga saat ini ya. Kalau kita ngeliat dari harga saat ini, maka S1 weekly 2617 itu menjadi area pantulan, bisa menjadi area tunggu kita untuk dia mungkin bisa menanjak lagi karena busurnya sudah di atas gitu. Tapi kan lucu ya. Menurut gua kalau dia berhasil LB weekly berarti ya benar-benar ini sekarang kita pivot monthly 2668, harga high now month itu di 2657 ya. Ini 2668, 2657. Masih jarak 90 pip dari pivot monthly gitu. Sungguh pergerakan yang kalau menurut gue sih nggak enak ya. Karena nggak jelas gitu harganya mau kemana. Oke. Daily kita perhatiin juga di sini. Ini juga masih dalam range di sini ya. 2651 sampai 2624. Perhatiin. Cuman bolak-balik. Makanya minggu lalu sebenarnya gue nggak gitu banyak trade gold karena juga masih belum keluar kandang. Even di NFP pun probably banyak yang juga sebel karena biasanya NFP lari kencang, ini enggak. Ini cuma di situ aja, ya kan? Ini mana nih? HB Daily 2645, ini LB Daily-nya juga 2612. Maka dari sisi point of view Kopta di sini pivotnya ada di daily di sini, which ini bagus, posisinya open di atas pivot daily ya, HB daily, R1 daily gitu, S1 daily, LB daily. Maka 2616 dengan posisi kayak gini sebenarnya area di sini tuh sangat mungkin ya dikunjungi ya. Nih, maka di sini ada S1 weekly, ada S1 daily. Kalau menurut gue sih ini bakal jadi area menarik 2617, 2616. Bisa menjadi area buy, area tunggu buy kita. Di sini limitnya lumayan 2612, pendek nih, kecil nih, 2616, 2612, 40 pip batas invalidasi stop loss-nya gitu. Apalagi ditungguin sama S1 weekly nih, ya kan lumayan kencang. Maka ini bisa menjadi area tunggu kita nih ya. Di sini. Nanti kita lihat nanti di bawahnya ada apa di sini. Apakah ada base yang menunggu gitu kan. Dari kemarin juga area selalu reject di 2613, 2616 itu nggak lewat-lewat ya. Nah, ini dia di sini. Oke. Kita perhatikan di sini di H1-nya. Kalau kemarin itu gua pas NFP trading bareng sama teman-teman yang di grup ZFX ya. Kita ada 3 jam tuh ya kayak setelah kita trading bareng. Dan kita baru entry itu di sini. Nih, mana ya? H1 ini nggak salah. Kita dapat, bukan. Kita entry di sini nih. Nah, pas ini close merah gini, kita entry di 2623, 2636. Kita TP di sini. 2625, 2626. Gitu. Bahkan dari 2623, lumayan. Kita dapat 100 pips dalam waktu beberapa menit aja tuh. Gitu. Sabar deh hasil nunggu ya. Gitu. Jadi ya, seru lah gitu. Tapi sepanjang malam akhirnya dia bolak-balik aja nih gitu. Dan ya nggak kemana-mana juga sih harganya akhirnya kan.
mau turun nggak mau turun, mau naik nggak mau naik gitu. Jadi NFP yang nggak asik. Ya NFP yang super nggak asik gitu. Tapi kalau kita ngeliat di sini sih memang ini structure ya. Satu dua drop, base drop, kemudian hal satunya bikin struktur naik ya. Kemarin ini kita ngeliat ini ada area fair value gap di sini yang berhasil ditutup. Oke, nih sini kan. Nah kemarin juga sempat gua share di grup SetFX juga gitu. Ini area setup entry kita dengan stop loss misalnya di sini. Gitu. Terus kemudian ya kemarin bisa di sini 1/1,5 lumayan gitu. Tapi ini bisa dapat sebenarnya. Nih dapat ya segini ya. Tuh. Jadi area fair value gap ini kembali di retest lagi. Ya kalau gini sih kayaknya bisa jebol habis ini ya. Karena dia setelah nutup ini dia nggak mau ke bawah lagi gitu, masih kuat banget, masih ketahan di sini juga nih 2624. Ini kan previous close Amerika juga, ini juga sama ya kan nih close Amerika mana nih, ini LBUSA ya. LBUSA kemarin juga nggak dihajar, nggak ditutup, dia mau sisa dikit deviasi 2624, ini 2623,5, beda 5 pip ya. Biar reject lagi ke atas gitu. Ini agak nyebelin sih emang kemarin. Gue punya 2 layer, satu kena di sini TP, satu lagi maunya di bawah, maunya di sini. Tapi apa daya nggak dikasih, udah kena BP. It's okay ya. Jadi kita berakhir daily candle-nya dia cuman main-main di sini aja. Walaupun memang seperti yang udah gue sebutin juga, daily ini udah kelar tugas, bebas tugas di sesi Asianya gitu. Jadi ya USA-nya mau mundur-mandir. Sayang banget ya NFP tapi cuma mundur-mandir. Oke. Dari sini kita akan estimasi kalau pergerakan dia seperti ini dan kalau dia mau bentuk ngambil area atas ini sesuai dengan area ini pivot ini pas ya. Ini kita ngelihat di sini ini pivot daily yang hari Senin posisi di sini, maka kita mau tunggu area agak bawahan lagi gitu. Dimana kalau kita tarik ini kan ada bentuknya drop base drop CB1 buy setup ya. Kita gabungin beberapa confluence. Nih, area di bawah di sini adalah 618-nya udah mau deket 2629, 2626, 2623. Ini udah ekstrim banget S1 weekly S1 daily. Nggak tahu dikasih atau enggak. Tapi bisa jadi ini area yang ini bekas shadow di sini ini kembali dikunjungi lagi gitu. Maka ini 2623 masih bisa menjadi area yang oke. Turun lagi ke bawahan dikit. Oke, ini area base ya di sini ya 2621 sampai 26 ini. Nah, ini nih. Ini bisa jadi area tunggu oke. Jadi pas banget di sini ada S1 daily, S1 weekly ya. Untuk area baik kita di hari Senin, jadi bisa jadi di sini dia ngambil salah satu liquidity ini dulu, ini diambil. Berarti dia bisa begini ke bawah baru dia naik ke atas gitu. Kalau daily berjalan lancar. Jadi kita tunggu nih di area sini nih 2621 sampai 2616. Ada nggak perubahan struktur di time frame kecilnya ketika dia masuk harga sini? Ada nggak? Nah posisi begini baru kita ambil. Mau nunggu berapa di M5 bisa tunggu area-area M5. Kalau nggak di M15 tunggu confluence gitu. Untuk targetnya pertama berarti kita akan kejar ini HB daily yang diambil dulu. Ini kan liquidity di 2645 ya. Satu aja lah. Ini berarti ketika emang dia udah nggak mau ke atas ini lagi, ya kan berarti kejar ke atas nih. 2654 HB weekly berapa? 2657. Nih, kalau dengan setup yang tadi berarti kita bisa ngejar ke 2658. Nah, 2658 juga area seksi. Ya, 2658. S1 weekly kita di 2662. Kayak gitu. Bahkan kalau 2662 menurut gua tanggung, dia bisa ke sini langsung nih. Ya, 2666. Gitu. 2666 itu apa? Ini ada pivot monthly dekat. Gitu. Sekalian sungkem ke area pivotnya dulu gitu. Dimana ini masih dalam timing busur. Maka itu valid kalau misalnya dia mau naik ke atas dulu. Kalau menurut gua, pandangan gua sih seperti itu. Gitu. Cuman tetap nanti kita akan lihat analisa hanyalah analisa. Tentu biarlah market yang menentukan ya. Rejection kuat di sini menandakan dia nggak mau turun ya, nggak mau turun.
maunya naik tuh. Dan kalau diperhatikan sih memang ini masih ada area di sini kejar. Kalau dia bablas ke area 2666 bisa lanjut ke di sini 2679 gitu. Ini juga masih ada banyak area fair value gap yang seksi untuk di atas karena ini masih konsolidasi besar. Ketika ini masih marketnya masih konsolidasi panjang di sini, rasa-rasanya sih mau bikin ledakan gitu. Jadi hati-hati, menurut gua selalu batasi pergerakan kita gitu. Jangan kita trade tanpa tahu di mana kita mau exit, di mana kita mau TP gitu. Pas TP dikit, profit dikit, kita buru-buru close. Pas floating ditahan-tahan, kita lupa bahwa floating-floatingan itu justru membuat kita semakin pushing. Jadi kalau buat gue sih mendingan kita relakan kalau emang harus rugi. Kalau emang nggak mau rugi, nggak usah trading. Gitu sih simple ya. Sebenarnya ya. Gitu. Oke. Tadi gue udah sebut ya minggu depan itu kita punya minggu yang akan sangat dar-dar karena mana ya? Next week ya. Nih hari Senin, Selasa nggak ada gimana-gimana banget. Rabu ya. Rabu kita punya CPI. Oke. Nah, CPI seperti biasa juga momen-momen dar-der-dor. CPI-nya 3,3, belum ada forecast nih. Belum keluar forecast-nya. Hari Kamis ada jobless claim, kemudian ada PPI juga, kemudian mana ya? Oh, Fed's balance sheet ya. Oh, ternyata FOMC meeting-nya masih minggu depan ya, karena FOMC meeting itu 17 Desember. Ya, FOMC meeting terakhir di tahun ini. Berarti itu akan menjadi titik balik untuk target quarter. Ya, udah mulai target quarternya. Dan di penghujung tahun ya seperti biasa sih lebih ke mereka cenderungnya emang harga naik ya gitu. Kalau kita perhatikan Bitcoin udah naik lari ke bulan. Nih udah sekarang berapa 9260, kemarin sempat 100.000 nggak bertahan. Besokannya dia sweep ke bawah, kemudian naik lagi pelan-pelan rangkak naik lagi. ETH udah 4.000 tapi nggak bisa kuat, mereka 3.900. Tapi ini dimulai rally semua nih. Dan bahkan XRP udah 2,42 ya, kemarin sempat ke 2,6 juga, masih sweep liquidity ke atas. BNB 739, AVAX 50, TKO 0,5, Doge 4,44 ya. Jadi ini lagi fase-fasenya bull semua. So hopefully teman-teman yang crypto holder juga lagi happy bisa panen-panen. Di video setelahnya gue akan bikin video tentang Bitcoin analisa, kemudian XRP juga karena kemarin XRP responnya bagus banget ya. Jadi kita akan coba bikin video XRP juga. Dan buat kalian yang pengen belajar bisa mampir ke YouTube channel gue di sini ya. Ini trading style metode Kopta, ada member only videos buat setiap live-nya. Ini simple, klik join di sini ya. Hai guys. Kemudian join yang level 2, 40.000 per bulan untuk nikmatin konten-konten yang eksklusif yang hanya bisa didapatkan oleh para member aja gitu. Oke. Ingat stay alert, stay fokus, jangan lengah. Jangan gampang untuk digoda sama orang-orang yang nawarin profit cepat. Karena biasanya mereka adalah penipu. Kalau mau sukses, kalau mau kaya, kalau mau berhasil, semua butuh perjuangan dan semua itu dimulai dari kalian sendiri. Oke? Jangan lupa untuk komen juga kira-kira pandangan kalian gold di minggu depan akan seperti apa. Dan lupa like video ini supaya lebih banyak tersebar dan lebih banyak orang yang paham bahwa trading itu nggak mudah tapi bisa dipelajari perlahan-perlahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.